Ya buat youtuber lama, hey Anda berkacalah sama kita yang baru ini. jadi Gua yang nggak subscribe pun, gua bisa dilempar videonya Andre Taulani karena gua abis nonton Next Carlos. Kenapa? Karena Andre Taulani pernah kolaborasi sama Next Carlos. Yeah. Jadi misalnya teman-teman nonton video ini nih sampai menit sekarang, jangan heran kalau besok-besok buka YouTube ada video kita walaupun teman-teman nggak subscribe. Kembali lagi bersama kita di G3. Keras. Kan banyak tepuk tangan tuh, itu rame tuh audiensnya lo. Bisa dilihat kita sekarang ada di tempat yang relatif baru buat kita karena kita sudah ada sponsor studio. Kamera kita sudah naik kelas. Beli studio. Ya. Beli studio di daerah Pik ya. Iya. Bang. Kan mengeluarkan semua biaya yang tidak terduga, ya. Dijor-joran dikeluarin, kita duitnya baliknya enggak. Gitu. Kita kemarin coba nguras tabungan kita sebenarnya. Pokoknya kita habis-habisin lah, bukan habis-habisan lagi. Kita mencoba mengeluarkan biaya yang nggak diperlukan. Iya. Ya. Karena buat video bagus itu biayanya tidak terhingga, jadi betul. Kita nggak punya budget. Dengan harapan kita nggak balik modal kalau begitu ceritanya. Karena gini, kita di endorse banyak banget. Temanya semua lagi minuman nih. Gitu. Ya. Jadi ada fresh tea, ya, ada teh pucuk, ada aqua, dan terakhir sunlight. Oke, itu paling enak tuh baru. Ini rasa baru. Kalau kita minum ini langsung semua yang namanya virus-virus gitu langsung kitanya mati, bukan virusnya. Sorry guys, gue juga tahu rahasianya Deddy Corbuzier badannya bisa gede. Dia minumnya adalah Mr. Muscle. Supaya muscle-nya. Muscle-nya jadi ini muscle Deddy Corbuzier. Nah, teman-teman kita lihat di sini banyak beragam ya, ini spot iklan sebetulnya sih, kita berharap ada iklan yang masuk. Selalu. In ya. Selalu. Ini prime spotnya di sini. Teh pucuk harum kali ini bayar kita paling mahal. Kedua aqua Danone, ketiga fresh tea. Itu harga ini iklannya atau harga belinya? Nah, ini kita dibayar 3.000 perak, ini kita dibayar sekitar 2.500. Ini masih 5.000 nih. Oh. Ini gue rasa yakin gue 12.000. Kalau tante-tante paling suka ini. Jadi itu kalau yang punya lemak-lemak, minyak-minyak bombardil, minum ini, nggak pakai minyak, nggak pakai gimana ya? Mati loh orang. Kita kontennya kayak baca berita nggak nih? Ada yang layar keluar apa tuh? Teleprompter. Hantu apa keluar? Teleprompter. Oh, Oke, teman-teman kita hari ini cut the shit, man. Kita langsung mulai. Ininya apa? Kali ini? Hari ini sebenarnya kita mau ngebahas sesuatu yang berbeda dan durasi videonya sendiri ini kita agak sedikit berbeda karena kita durasinya 2 hari. Ya, lama ya, ya? 24 jam teman-teman streaming ini bayar kuotanya lumayan mahal. Jadi bagi yang nggak siap, tutup video ini sekarang. Ya, jangan dong. Jangan. Enggak, kalau misalnya mau nonton segitiga kita bisa share internet deh, datangnya ke studio dah. Nah, kita share internetnya. Sebenarnya kita di Darmo God ya. Sebelahnya Indosiar. Iya, betul. Kita lokasinya kita nggak mau kasih tahu. Kita di sekitar daerah Pantai. Duduk aja saya. Pusing tuh lihat. Ya, kameramen kita hari ini ada Sandy. Ya, kita kali ini segitiga bener-bener deh. Terus udah gitu kita juga sampai editor kita juga turun tangan gitu. Gila. Ya kita kenalin dulu ya, editor kita di Sandy. Oke? Kameramen kita adalah Sandy Permana. Kurang apa lagi? Masuk kamera. Hah? Masuk kamera. Masuk TV nih, Masuk TV. 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 Ya. Bagi yang masih single, boleh ini editornya. Mantap. Kita sebutin aja tingginya 177, beratnya tapi 100. Gede jadinya. Cut the shit, man. Langsung. Baca. Oke, kita hari ini sebenarnya punya topik. Tapi kita lebih mengikuti arus saja. Wah, ada fogging ya? Ada bunyi fogging. Ada fogging karena di sini belum ada peredam. Teman-teman, jadi kita
terpancing satu topik sebetulnya yang lagi menyeruak. Bahasa apa tuh menyeruak? Menyeruak itu kayak keluar gitu. Surface, menyembul ya, muncul ke permukaan. Tenggelam, muncul, tenggelam. Kayak tai. Jadi situasi seperti yang teman-teman bisa tahu sendiri, YouTube itu mereka bilangnya apa? Algoritma ya. Algoritmanya itu berubah. Nah, sebetulnya topik ini sudah banyak dibahas oleh youtuber kelas atas juga seperti Deddy Corbuzier di sini ada membahas, Edozel di sini membahas, Kevin Hendrawan membahas, Skinny. Ya, yang pemancingnya sebenarnya karena Skinny Indonesia 24 itu mengumumkan apa namanya pengunduran diri mereka 1 tahun sejak mereka bikin video yang kemarin. Bucin. Kenapa? Cuma film media. Oh, film media. Mereka itu mengundurkan diri sebetulnya sebabnya itu satu sih. Jadi karena algoritma atau sistem kerjanya YouTube tuh berubah. Berubahnya gimana ke arah lebih ke bisnis. Nah, sebetulnya kita nggak bisa nyalahin juga karena memang YouTube itu kan perusahaan ya. Betul. Company ujung-ujungnya cari apa? Ya pasti cari profit. Profitnya dari mana? Dari iklan. Nah, nggak bisa dipungkiri mereka itu butuh iklan. Iklan itu datangnya ke video-video yang pasti lagi viral ataupun lagi banyak view-nya lah. Benar. Nah, si youtuber kelas kakap yang angkatan awal ini merasa resah atau terganggu gitu karena mereka ketutupan, Bos. Oh iya. Nah, mereka merasa resah karena kedatangan artis-artis TV katanya yang masuk YouTube. Terus konten yang menurut mereka itu konten sampah. Nah, menurut kita Ferdian Paleka. Kalau Ferdian Paleka itu berarti benar-benar sampah karena dia literally ya. Sampah, literally actually ya. Mereka bukan menyalahkan, mereka mengeluhkan katanya YouTube sekarang udah nggak pro ke mereka yang dalam tanda kutip sebagai konten kreator murni. Sombong amat. Mereka mengeluarkan ide, mengeluarkan usaha untuk bikin satu konten yang berkualitas menurut youtuber kelas atas ini. Betul. Contohnya Edozel, Chandra Liao, terus Skinny Indonesia, terus udah gitu banyak lah. Ya banyak lah. Jadi mereka itu mengeluhkan katanya konten-konten seperti itu sudah nggak laku. Nah, mereka mengeluhkan artis-artis TV yang masuk gitu. Nah, artis-artis TV masuk ini menurut gua justru artis-artis TV ini sebenarnya penghasilannya terganggu waktu youtuber ini mulai naik. Karena kan orang-orang jadi nonton YouTube kan, jadi nggak nonton TV. Betul. Jadi ini sepertinya dalam tanda kutip adalah karma buat youtuber yang sudah eksis sejak dulu. Tunggu. Untuk artis-artis yang masuk ke YouTube aja atau YouTube waktu gede itu mereka juga nggak permasalahkan. Makanya mereka tuh yang bikin konten yang bermutu, bikin rap, bikin segala macam tuh nggak kebagian porsi tayang gitu. Nah, mereka tuh mengeluhkannya itu. Kalau menurut gue sih ya selama YouTube masih membuka lebar untuk siapapun masuk ke YouTube, mereka nggak bisa protes menurut gue sih. Ya, lebih fight aja. Fair play. Iya. Soalnya gini loh, youtuber yang menganggap konten-konten sampah itu, kita nggak bisa apa ya namanya ya, nggak bisa pukul rata bahwa konten-konten itu sampah dan menilai konten-konten itu sampah. Yang berhak menilai itu sebenarnya siapa? Netizen. Ya YouTube sebenarnya. Ya netizen dan YouTube. Ya penonton gitu. Pada penonton. Ya sebenarnya sih sistemnya gini ya, menurut gue seperti alam aja sih, seleksi alam. Itu siapa yang Mbak Dukun. Dukun. Jadi seleksi alam. Jadi kan kalau di seleksi alam itu kan siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Siapa yang nggak kuat dia pasti akan tergerus gitu kan. Kayak misalnya, ya amplas. Iya. Kayak misalnya kita ambil contoh dari dunia selain YouTube ya, misalnya dunia musik itu kita tahu lah punya artis-artis yang sekaliber kayak Richard Marx, kayak Boyz II Men, kayak maksudnya kayak artis-artis kayak Sting, kayak segala macam. Mereka itu memang yang dalam tanda kutip membuat groundworks dunia musik dunia gitu. Tiba-tiba nongol Justin Bieber, Oppa Gangnam Style. Nah, si Richard Marx dan teman-teman ini Boyz II Men segala macam nggak bisa protes karena memang view-nya udah pasti ke sana, penontonnya udah beda.
Jadi kalau misalnya si artis-artis lawas ini protes bilang, kok sekarang boyband jadi banyak view-nya, kita nggak kebagian view-nya. Ya kalau lu mau kebagian view ya lu ikut arus. Menurut gue sih gitu. Jadi menurut gue artis-artis YouTube yang zaman dulu, maksudnya yang 10 tahun ke belakang itu, mestinya bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi yang menjadi kesimpulannya adalah Belum sampai kesimpulan Pak. Oh belum. Masih panjang. Belum. Ruwet. Ya, intinya adalah kan pokoknya percuma protes. Ya. Tapi kalau sekarang pasarnya apa? Kalau lu nggak mau ngikutin, Ya nggak kelirik. ya istilahnya YouTube kan YouTube suatu perusahaan misalnya. Mencari keuntungan. YouTube itu kan ngeliat, pasar Indonesia tuh begini, Betul. pasarnya Amerika begini, pasar negara-negara mana begini. Nah kalau pasarnya Indonesia itu ternyata yang misalnya yang sampah, yang ya PKI bukan boneka. giveaway itu ternyata pasarnya banyak, ya pasti ya Akan kesini. iya suatu perusahaan ya lebih ke yang untung aja. Yang lebih menjual pastinya. Walaupun lu mau buat yang apa sih maksudnya educate, tapi kalau nggak ada yang Betul. nggak ada pasarnya juga percuma. Menurut kita ya sebagai Iya. YouTuber baru ya. Tinggal maksudnya kita juga- sebenarnya tujuannya mereka buat YouTube apa? Kalau mereka tujuannya buat YouTube itu untuk mencari keuntungan atau uang, ya lu mesti Harus. ikutin pasar. Betul. Tapi kalau lu buat YouTube itu Idealis. cuman idealis, Gua mau mau bikin konten kasih Edukasi, orang itu wawasan motivasi. apa gitu, Edukasi, ya, motivasi misalnya. dan nggak peduli tentang uangnya, Ya. ya nggak masalah kan? Ya. Tapi mohon maaf nggak kelirik sama YouTube sekarang. Gitu Iya aja. kita juga nggak tahu ya, itu random. Bisa aja kelirik sama YouTube. Kalau dia jadi trending, kalau pembawaannya dia oke, bermutu, bisa aja kelirik sama YouTube. Karena kan kayak Deddy Corbuzier juga nggak ikut arus loh sampai hari ini loh. Iya, betul. Ya kan dia tetap lawan arus. Bikin arah sendiri. Iya, Tapi tapi tetap view-nya banyak. tetap view-nya banyak gitu loh. Iya. Makanya itu harus penilaian lagi ke YouTuber itu sendiri. Tapi ada yang kalau- salah nggak? Kalau Gitu loh. Deddy, menurut gua, Ya. karena dia itu backgroundnya itu juga dia artis. Betul. Kalau dia bukan siapa-siapa. kalau dia cuman orang yang sekedar punya otot gede, Nah. yang ototnya di bagian pocket bisa kiri kanan begitu, tapi dia bukan siapa-siapa, Ya. ngomong ini ngomong itu belum tentu dia juga Nggak ada. jadi terkenal, belum tentu view-nya banyak. Kalau menurut gua gitu. Deddy Corbuzier bukan Paling- boneka. Bukan Itu KKI. KKI. Dia badannya kayak monster kalau menurut gua. Nih, rahasia Deddy Corbuzier badan bisa begini. Mr. Minum Muscle. Mr. Muscle. Oke? Membersih dada serbaguna. Membersih dada serbaguna. Jadi intinya kalau buat mau yang untuk sekarang, apalagi nih sekarang ya zaman begini ya, kita ngomong lagi nih, zaman begini, zaman COVID begini, kayak TV juga pasti otomatis turun Berkurang, gitu pendapatannya. Nah, terus mereka pada larinya kemana? Ya ke YouTube gitu Kalau loh. ke platform streaming yang lain, Iya. seperti Netflix, segala Instagram. macam. Instagram dan lain-lain. Iya. TikTok. Ya, menurut gue sih, gue nggak menyalahkan keputusan si Skin Indonesian, Pilihan lah, itu pilihan. pilihan betul. Mereka pasti pindah ke salah satu platform yang menurut mereka akan lebih mengapresiasi mereka. Iya. Kerja di bank, Bukan. jual mobil bekas. Nah, itu bisa menjadi pilihan sebetulnya. Akhirnya- Kan? Yang mana yang menghasilkan aja buat mereka. Kita Nah, tahu kan, mereka itu kan dua bersaudara nih kan, Ya. Jovi dan Andovi. Kalau menurut gua Andovi lebih ke emosional, yang dia, udah gua mau tutup. Tapi kalau Jovi lebih ke rasional, dia lebih kenapa gua harus tutup YouTube ini? Karena menurut dia sistemnya ini udah sucks. Kalau gua quote dia, sistemnya udah fucked up. Karena sudah nggak mendukung youtuber-youtuber yang mempunyai karya yang original. Berarti maksudnya adalah mereka ini adalah salah satu atau salah dua yang idealis. Yang idealis, Iya. betul. Sebenarnya kalau dibilang-bilang kan karya-karya yang
viral juga tetap ditonton sama orang. Kalau mereka punya akhir-akhir ini nggak viral, mungkin harus dipertanyakan juga, harus dikoreksi juga. Betul. Ya kan? Dia kan kayak Skinny Indonesia 24 ya. Dia viralnya kan yang video klip Jokowi Prabowo kan. Setelah itu gue lihat beberapa video dia nggak ada trending lagi. Terus terang men. Gue sampai sekarang belum pernah ngeliat video klipnya Skinny Indonesia 24 gitu. Cuman satu yang Prabowo Jokowi aja. Jadi maksudnya mereka komplain atas sesuatu yang di luar kendali mereka. Betul. Ya. Gitu. Kita juga. Lu pernah nonton? Enggak pernah. Enggak pernah kan? Enggak. Tahu aja mungkin enggak tahu mereka. Tapi kita jangan salah. Bisa juga mereka begitu. Tujuannya apa? Supaya mereka naik lagi dengan mereka ceritanya nih. Gua keluar, gua ngambil langkah begini, gini. Keluar dari situ. Nah, si ini sebel sama gini. Jadinya akhirnya mereka keluar. Mereka ini siapa sih? Akhirnya ditonton videonya tuh. Iya, kalau lu dulu mungkin nggak kenal mereka gara-gara kasus ini, akhirnya jadi kenal. Bisa aja. Iya, bisa aja begitu. Sebenarnya kan dunia hiburan itu kan penuh dengan gimmick-gimmick yang kita sulit bacanya sih. Bikin kasus lah, nangis, dijambak setan segala macam, nggak taunya ketemu setan, komunikasi dengan setan, kesurupan, nggak taunya bulan depan launching film setan. Iya, betul. Nah berarti kan itu kan gimmick marketing kan. Nah, kita juga nggak tahu juga sih. YouTuber lama ini mereka hampir bersamaan. Mereka bikin reaction atas si Jovian Dovi ini. Betul. Mana tahu mereka tuh justru lagi mau naikin diri mereka sendiri. Betul. Jadi mereka sebenarnya konspirasi juga nih kayaknya. Kayaknya sih konspirasi. Konstipasi. Kontribusi. Ya kan seperti gue ambil satu ini lagi deh, satu perumpamaan lagi. Ambil dulu deh. Nih, ambil dulu. Perumpamaan. Oke. Ini jangan ketok-ketok mic-nya di sini. Oke, siap. Kalau kita begini, kasihan editornya ini. Jadi seperti gue anak lama di sekolahan. Gue cogan di sekolahan. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Siapa tahu kan? Nggak mungkin lah. Ubah. Iya, coba diganti deh. Analoginya Gue orang yang terkenal deh di sekolah. Nggak cocok juga, nggak cocok. Coba yang lain yang agak cocok. Ini belum cocok. Paling jelek aja. Nah, gue ceritanya paling jelek di sekolah. Kalau ini udah pasti. Tua, oke. Tiba-tiba datang anak baru yang lebih jelek. Yang ganteng. Oh, gua. Nah, datang nih anak baru ganteng nih. Ya pasti cewek-cewek yang itu pasti ngeliriknya si ganteng. Oh iya, mantap nih. Iya kan? Mantap. Wes. Ini kan model kita dulu. Tapi jangan salah. Ya. Yang ganteng terakhirnya akan kalah sama yang lucu. Penonton YouTube itu pasti akan suka sama sesuatu yang baru, yang fresh, yang menurut mereka itu gue udah cukup lah nonton motivasi, gue udah cukup nonton pendidikan, edukasi, gue mau cari yang lucu dong. Nongol lah si ini Baim Wong Andre Taulani nangis mobilnya ditawar 700 juta ya, mereka pasti nonton itu, iya sih. Nah, kan? Jadi menurut gue itu adalah satu sistem yang dalam tanda kutip fair sih menurut gue. Jadi kalau orang bilang itu seleksi alam. Tapi jangan salah loh. Mereka bilang kan itu konten-konten sampah. Maksudnya si YouTuber ini kan konten sampah. Jangan salah men. Raffi Ahmad, Baim Wong, itu mereka pinter. Iya. Itu mereka punya pola marketing yang mereka YouTuber lama ini nggak dapat. Betul. Mereka tahu caranya nge-grab pasar ini gimana. Ya kita tahu lah. Penduduk. Para penduduk YouTube tuh pasti berkembang. Maksudnya selama 2 tahun terakhir tuh kita tahu lah yang tadinya 1 juta nontonin YouTube, sekarang yang nonton YouTube itu menurut gua udah 4 atau 5 kali lipatnya dari yang kemarin. Jadi nggak bisa disalahin kalau penonton YouTube yang ini nih, yang baru ini, yang mereka mencari sesuatu yang bukan yang ditonton sama orang-orang yang dulu nonton YouTube. Jadi kalau yang dulu YouTuber dulu protes karena nggak ditonton, ya karena penonton barunya ini beralih. Bukan beralih, justru mereka mencari yang mereka biasa nonton di TV. Gitu loh. Bohong. Bukan. Oke, walaupun gua nggak begitu ngerti kok nih. Nah gini, contoh kasusnya nih, Justin Bieber dulu, video klip Baby, kita tahu lah itu hits banget. Oppa Gangnam Style, itu kan setahun lebih loh untuk mencapai 2 miliar view. 2 miliar. Sementara Despacito itu nggak sampai 2-3 bulan 4 miliar 4-5 miliar view. Berarti kan penontonnya YouTube yang dulu nonton para Baby, nonton Justin Bieber sama si Oppa Gangnam Style ini, mereka
otomatis ikut nonton yang ini. Nah, yang dulu nggak nonton ini, nontonnya di sini. Itu kalau menurut gue memang ya kita nggak bisa protes lah mengenai sistemnya. Konten-konten. Siapakah kita gitu untuk Ya. untuk protes masalah sistem gitu. Nah, sementara kita kan juga YouTuber baru. Ngomong apa sih? Ini kan yang terjadi sama YouTube sekarang. Kamu siapa namanya? Kayak Tono. Gua nggak mau kayak gini. Gua nggak ikutan. Kamu Tono bukan? Kan. Coba T-nya gimana? Dia nggak berani dia. kalau enggak Dia nggak berani. ya jadi gitulah. Kalau menurut kita, menurut gua YouTuber zaman dulu tuh ya memang sudah otomatis harus Ya mereka pokoknya intinya harus berkembang, Beradaptasi. harus ngikutin arus terus gitu kan, intinya gitu. karena satu polanya sudah berubah. Either mereka mau ikut arus atau mereka Lawan arus. tergerus. Nah, iya, atau lawan arus. Ya, kalau lawan arus pun dia harus lebih berusaha aja sebenarnya. Dia nggak ke bisa kiri, komplain. Iya, YouTube ke kiri. Kalau kita udah maksa sebelah kanan, ya udah pasti kagak bakalan bisa ngelawan arus gitu. Ya jadi ya itulah menurut kita pandangan. Ya intinya tentang- nggak usah jauh-jauh lah, nih kita nih. Gitu. Nikita Mirzani. Iya, gede loh. Nih kita. Ini kita real. Nih, contohnya kita nih. Suka nggak pakai BH. Biar kelihatan. Apa bedanya aparat sama keparat ya? Oke, lanjut. Nah, kayak kita nih, segitiga. Kita siapa? Iya, kita tuh bertiga bukan siapa-siapa, tapi kan Bukan kita- siapa-siapa banget. Iya, kita kan mau coba Bukan dapat sponsor. ya kita mau coba masuk ke menjadi YouTuber gitu kan. Nah, kita Berarti kita harus ikut arus. pertamanya kita pikir, oh kalau kita bikin video asal ini, oh pasti enak ya, mereka penghasilannya duitnya banyak, kita bikin masuk. Ternyata begitu pas kita hancur. nggak segampang itu juga. Wah, gitu hancur-hancuran, kan. men. Dari awalnya kita mau bikin YouTube kan, bertiga Berdarah-darah. kan. Kita bikin YouTube pertama start tahun 2018. Ya. Akhir 2018 kita coba video pertama, masih nggak tahu mau ngapain. View-nya kita lumayan banyak. Tapi ya gua potong ya maksudnya. 200. Dari bukan siapa-siapa, kita nggak ada kasih tahu ke saudara, mungkin sedikit sekali ya. Tapi ya maksudnya lumayan untuk benar-benar pertama ya. Iya, ya, jadi maksudnya kita mencoba masuk mengikuti sistem YouTube yang ada sekarang tahun 2020 gitu. Ya. Jadi kita mencoba mengikuti arus. Ya nanti hasilnya kita berhasil apa enggak ya? Ya, cuma- sampai sekarang kita juga belum tahu. cuma Ya. waktu Iya. yang bisa menjawab. Nah, misalnya sekarang awalnya kita bikin YouTube, kita bertiga, wah mikirin mau kontennya apa. Kita Betul. coba idealis. Betul. Misalnya makanan semua, Iya. makanan kita buat. Tapi kita lupa Iya. pemain makanan sudah ribuan. Yang bikin makanan juga udah ribuan, udah banyak. Cuman sedikit potong, kita dengan pembawaan kita yang berbeda. Ya, Kita bisa. ada masukin unsur-unsur Ya. komedi kayak gitu-gitu. Bisa jadi sebenarnya itu lebih ke pembawaan sih. Betul. Kalau misalnya memang lu orangnya suka bercanda, mungkin lu bisa masukin ke situ. Betul. Nah, tapi sepanjang itu misalnya kita idealis mau bikin yang makan gitu. Kita yang makan ternyata view-nya udah maksudnya pasarnya udah terlalu banyak gitu. Kita mau coba lagi cari pasar lain misalnya. Makanya terlihat dari kita punya video kan, kalau bisa Silakan dibilang dilihat, masih campur sari kan Ya, semua gitu. Banget. Ada yang di satu sisi kita misalnya ngeliput misalnya artis gitu, misalnya baru keluar filmnya, Ternyata meledak. oh meledak gitu. Nah kita coba lagi ngikut ke sana. Coba. Cuman kan kita Ada keterbatasan. channel artisnya sedikit kan? Iya, betul. gitu kan. Ada keterbatasan. Nah balik lagi karena kita melihat kalau misalnya lu memang yang jadi YouTuber ini, kalau mau cepet ya sebenarnya pilihannya cuma dua. Lu mau jadi yang viral, ya, mau lu yang nyeleneh gitu. Contoh deh, misalnya yang nyeleneh dan cepet, walaupun dia harus diganjar dengan misalnya penjara. Itu yang Ferdian Paleka, yang prank sampah, masuk memang penjara. Nggak berapa lama, paling 2 bulan atau berapa gitu. Paling. Nah, terus begitu keluar,
dia Sodom. minta maaf Dia segala, maksimalkan kamera 1, dia minta maaf gitu kan. Terus sekarang udah makin tinggi subscribernya, view-nya makin banyak. Diundang Nikita Mirzani. Diundang Nikita Mirzani. Nah, itu salah satu juga menjadi cara mungkin pansos, panjat Betul. sosial gitu. Panda sosial. Cuman kalian pada berani apa enggak? Betul. Gitu. Misalnya kalian mau kolaborasi sama John Kay, berani enggak gitu? Ntar jarinya pada masih lengkap apa enggak? Kan gitu intinya. Jadi YouTuber itu juga memang Itu harus dia yang ngomong ya, harus bukan kita. harus Niko. berani gitu loh. Iya, Nah, iya. kebetulan kita bertiga belum berani. Intinya gitu. Jadi dimasukkan itu. juga untuk youtuber-youtuber lama yang mengeluhkan sekarang kondisi begitu. Balik lagi menurut gue harus garis bawahi ini adalah karmanya kalian. Karmanya teman-teman youtuber dulu yang set katanya kita membantu membesarkan YouTube segala macam. Betul. Itu adalah karmanya kalian karena kalian dulu mengambil pasarnya TV. Dan tunggu, gue bisa Sekarang ambil TV membalas dendam. Ya, gue bisa kepada garis bawain kayak gini. YouTuber yang kemarin komplain masalah ini Sistem konten, segala macam. masalah sistem segala macam. Mereka sadar nggak waktu mereka viral itu dengan konten-konten yang sempat jadi viral, terus siapa tahu karena keterbatasan pikiran mereka dan konten-konten berikutnya mereka jadi nggak viral, itu nggak bisa tuntutan ke sistem YouTube sebenarnya, benar nggak ya? Bukan salahnya YouTube. Iya, bukan salahnya YouTube. Lu cuman udah heboh di satu kali, di viralin, ya kan? Abis itu lu nggak ada konten lagi yang menarik. Bisa dong kayak gitu dong? Bisa. Ya nggak? Jadi seperti yang gue bilang tadi juga di awal kan dunia entertainment itu kan penuh dengan gimmick-gimmick ya. Betul. Gimmick-gimmick yang kita nggak Dan gue tetap balik lagi konsen gue terhadap youtuber yang ngebahas masalah sistem YouTube segala macam ya. Ya. Gue masih nggak setuju nih, beneran gue masih nggak setuju. masih dongkol gitu Iya, ya. masih Kok kayaknya dongkol. mereka kayak nggak terima banget, kayak Nah, anak kecil gitu loh. Sebenarnya gini juga, mereka juga kenapa mereka nggak mikir gini? Kalau namanya YouTuber, Iya. pasti kan udah ada istilahnya fansnya, Iya, iya. Betul. penonton Setia. setianya. Iya, kan? betul. Subscriber. Nah, kalau misalnya menurut lu kayaknya ditinggalin, berarti fans lu itu nggak setia. Dan lu harus koreksi diri dong. Ada yang salah Apa yang dengan salah? dengan konten-konten lu. Sekarang gue bandingin lagi sama Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier kan konten-konten dia juga nggak semuanya bagus, tapi viewernya kan lumayan. Rata. Nah makanya begitu dia kolaborasi atau interview sama topik yang kurang menarik, dia akan perbarui di next videonya Next dia. Carlos. Nah itu makanya jangan cuma bikin satu video yang jadi viral terus tuntutannya lu harus semuanya jadi viral, nggak begitu. Inovasi lah, harus inovasi. Nggak sebenarnya di dunia bisnis, dunia pekerjaan apa, termasuk YouTuber apa. Ya. Kalau lu nggak inovasi nggak apa, mati. Ya jadi lu jangan menganggap lu tuh udah maksimal, orang lain yang belum maksimal tapi dapat kesempatan yang lebih besar. Dan lu marah. Iya, dan lu marah kayak gitu adil loh. menurut gue. Oh, gimana sih lo? Hei, mana nih? Jadi misalnya kalau dari Not enough. Penuh. Itu. Jadi misalnya kalau Ya udah nggak usah lipat. Iya, itu masalah. jadi misalnya ya guys, kalau dari video ini misalnya kalian melihat gitu, kok segitiga ngejelek-jelekin YouTuber lain atau Enggak. Oh, terserah. Kalau terserah gitu loh. Mau apa lo? Misalnya orang bilang, panjat sosial, emang? Iya. Lah karena memang kita Daripada kita ada pohon. Iya, gitu. Jadi ya, misalnya ada orang, Ada yang harus dikorbankan lah. kita ya, kalau kita bukan Kita, siapa-siapa, lu aja kali gue enggak. segitiga nih, bukan siapa-siapa gitu. Jangankan orang like, orang dislike aja, orang komen marah-marah aja seneng minta ampun, ya kan? Betul. Iya, intinya lu tuh caper lah, kalau orang bilang ya kita tuh lagi caper semua gitu. Iya. Campur ke teman-teman. Begitu ada perhatian sedikit gitu, kita mau itu yang positif, negatif, seneng banget, happy kita. Betul. Terus yang dimaksud dengan konten sampah, YouTuber sampah, lu tertujunya ke siapa? Kalau bagi kita pemula, kita otomatis isinya pasti sampah dulu. Betul. Karena kita belum punya. Menurut mereka yang konten sampah tuh kayak gimana deh? Iya. Kita balikin lagi. Dan mereka yang bikin konten-konten sampah yang jadi YouTuber terkenal sekarang kan dulu juga dia Dulu konten sampah juga. Ada Jadi Sarah. Kalian jangan lupa Ya. kalian berasal dari mana, teman-teman Gitu YouTuber loh. lama itu yang wahai. Berarti Nggak maksudnya mungkin. semua YouTuber berasal dari sampah. dari tong sampah Kita semua. nggak bilang semua YouTuber berasal dari sampah ya, tapi mereka pasti memulai di satu titik yang menurut mereka sekarang itu adalah YouTuber sampah. Betul. Sampai Ari Lasso dikatain Deddy Corbuzier,
konten alay, uya-uya suka settingan, segala macam. Mereka itu pinter cuy. Mereka bukan konten sampah, mereka Ngerti justru pasar. extra smart karena mereka tahu pasar mana yang mereka mau grab gitu ya. Bukan Gojek ya, grab. Pasar ikan di sini. Bukan. Walaupun itu Rusak. sampah, kontennya itu konten sampah, bikin konten sampah itu juga Nggak gampang. Mikir loh. Nggak mikir, coy. Mereka harus mikir ya. Apakah kalau gue ngomong begini nanti ditangkap polisi apa enggak, dituntut orang apa enggak gitu. Ya. Jadi ya menurut gue sah-sah aja gitu. Dan satu lagi, sorry gue potong. Satu lagi kan mereka mengeluhkan subscriber susah, subscriber nggak merefleksikan viewer. Nah menurut gua sistem YouTube yang sekarang memang betul nggak mendukung subscriber. Jadi gua yang nggak subscribe pun gua bisa dilempar videonya Andre Taulani karena gua abis nonton Next Carlos. Kenapa? Karena Andre Taulani pernah kolaborasi sama Next Carlos. Yeah. Jadi misalnya teman-teman nonton video ini nih sampai menit sekarang, jangan heran kalau besok-besok buka YouTube ada video kita walaupun teman-teman nggak subscribe. Betul. Itulah yang dikeluhkan sama youtuber lama itu. Betul. Kok video-video kita nggak dilempar ke subscriber kita, sedangkan video-video yang lain yang nggak subscribe dilempar. Karena gue abis nonton video pasar ikan, besok gue buka YouTube ada video pasar ayam karena gue pernah buka video pasar ikan. Menurut gue itu sistem yang YouTube yang menurut mereka fakta. Kalau menurut gue YouTube pinter, dia cari video mana yang lagi bagus, dia masukin iklan di situ. Teman-teman ingat nggak? Lu kejat bau lu kayak gitu. Teman-teman ingat Gue 3 itu tahun kipas Iya. di penggal kepala lu. ada bulannya di sini. 2-3 tahun lalu, tahun 2017, 2018, gue sering banget lihat video calon sarjana di trending. Wow. Itu model re-upload, dikasih efek-efek, dikasih voice over, bisa trending dan dapat penghasilan ratusan juta per bulan. Wow. Tapi sekarang kalau calon sarjana mau komplain, wah YouTube udah nggak berpihak sama calon sarjana sudah. Ya karena sistemnya berubah bos. Yoi. Udah nggak bisa dibandingin. Mungkin sistem YouTube juga ngikutin perkembangan juga pastinya. Pasti. Karena mereka suka berubah ya sistemnya ya. Betul. Jadi teman-teman jangan putus asa bagi Skin Indonesian kalau memang ternyata nonton video ini. Halo, thank you banget. Kita sebenarnya demen Kita teman cuman dengan karya-karya mereka. kebetulan gue belum pernah nonton. Gua Jadi sih udah. tetap setia aja menurut gue setahun terakhir ini yang kalian bilang udah mau terakhir ini, manfaatkan dengan bikin video yang seperti teman-teman ini, siapa tahu sistemnya berubah lagi. Sebenarnya bukan kapasitas kita juga sih ngajarin. Siapakah atau kita? Iya, betul. Ini, Cuman begini. kan mereka itu udah lebih senior. Jangan-jangan ya, balik lagi lah kita ngomong. Ini Skinny ini juga mungkin pinter. Skinny ini bikin hal-hal begini ini biar mereka itu dapat atensi lagi. diliput, diliput lagi. naik lagi. Iya, gitu dan, loh. dan ternyata mereka banyak jadi kolaborasi Bintang YouTuber tamu, lagi, bintang tamu Gitu. Jadi mereka bilang resign gitu segala atau apa, mundur dari YouTube, dia komplain gini-gini, tujuannya biar jadi dapat perhatian, dia naik lagi. Betul. Nah sama nih, sekarang kita segitiga juga kita mau resign, tapi kalau kita resign sekarang ya bener-bener beres. Siapa lu katanya? Teman-teman yang kerja juga pasti pernah lah mau resign, tapi sebenarnya strategi itu bilang resign hanya untuk mendapat gaji tambahan atau Oh itu kalau itu lu, gua enggak. Oh, pernah. Lu pernah. Sumpah enggak. Bos enggak, bos. Ini cuma konten doang bos. Ya, tapi tetap kita pernah pasti ada di satu titik kita bilang gue mau naik gaji tapi gue nggak begini, coba gue resign deh. Ternyata pas resign di counter, ya udah kamu mau gaji berapa, kamu stay di sini. Mungkin strategi itu bisa berlaku juga buat teman-teman yang mau resign. Jadi kalau teman-teman mau resign, jadi ngomongin apa ini? Wow, mejanya kotor. Kita semprot dulu ya. Wow. Wah, untuk kita bersihkan mejanya ya, pakailah Mr. Muscle. Wanginya ada, bersihnya dapat. Oke, dapat lah. Wow, wanginya ada, bersihnya dapat. Mr. Muscle. Aduh. Minum Sunlight langsung lega sampai dikubur. Pernahkah teman-teman merasa aus lagi di jalan tuh aus banget, pengen banget teh yang seger? Teh tolong. Oke, teh apa itu? Teh Tono. Ya. Oke. Terus sebenarnya video ini kita bikin ekstra panjang. Extravaganza.
Oh. Ekstra panjang Ada karena dibilangin suruh masuk sama kayak waktu Jokowi rambutnya begini sama pas pampres disuruh katanya benerin gitu. Kalau gue disuruh masukkan gitu. Oke. Mungkin kita ada di video kita berikutnya, kita nggak tahu video yang mana, kita akan tampilkan Pak Jokowi. bukan kameramen kita yang ganteng abis. Nantikan guys. Instagramnya ada sih. Oke. Mister Mas, menjawab semuanya. Oke, sebentar lagi. Ini tapi warnanya dapat, bersihnya dapat. tadi gua mau apa lupa. Ini Warnanya dapat. settingannya itu kayak itu ya, kayak meja penjurian ya. Kalau menurut Mas Nanang gimana? Ya menurut saya sih no ya. Oh tunggu. Kita seruput kopi. Mari Kibong. Mari kita bongkar. Kita udah berbicara panjang lebar, intinya nggak ada. Intinya kalau mau jadi YouTuber itu Harus tahan bantil. ya Harus tahan banting. ya Sabar. Jangan takut buat nyampah, jangan takut buat yang Justru nyampah itu rada strategi kini ya. kontroversi, jangan takut yang kontennya itu omongan serempet bahaya gitu. Tapi gua takut. Iya, cuman Asal kalau jangan jaring layang bos. kalau buat kita sekarang kita masih takut nih, nggak tahu. How you like that? Gitu. Iya. Jadi ya gitulah. Kalau mau jadi YouTuber susah sih memang. Contohnya kita begitu nyemplung ke YouTube kan sistemnya udah kayak gini nih. Udah nggak tahu kita bakalan kepungut apa enggak sebetulnya. Sistemnya yang pasti yang paling normal yang orang-orang pasti udah tahu adalah mesti 1000 subscriber. masih tetap. Terus 4000 jam tayang. Ya, itu yang setengah mati bos. Iya, kita cukup lama gitu. 2 tahun. Sama ini Jelek contoh dong nih, channel 2 tahun. kita bertiga, Bertiga tuh unik jarang biasanya. palanya 3. Hmm. Nah itu buat nyesuaiin Bijinya waktu. 6. Iya. Buat nyesuaiin waktu aja itu udah suka jadi kendala Susah. sebenarnya. Soalnya gua pengusaha, Bro. Terserah. Gua apa? Bodoh amat, gua nggak pusing. Lu entertainer. Gua iya. Dia Paulaner, Paulaner Brahaus. Nah, terus udah Jadi gitu teman-teman yang mau jadi YouTuber nggak usah. Harus nganggur. Jangan dulu. Maksudnya bukan jangan dulu. Iya bener jangan dulu. Jangan masuk ke YouTube dengan berpikiran gua mau dapat duit secara cepat. Itu pikiran kita tadinya ya. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Ternyata nggak begitu. nggak segampang itu bos. Nah. Bos Q Bos Q. mau bagi-bagi handphone nih bos Q. Oke, kita bagi-bagi flash di Bos Q. Kalau kita udah sebenarnya kalau orang kalau udah 1000 subscriber terus 4000 jam tayang, wah udah Otomatis banyak gimana? duit. Ternyata enggak. Sebenarnya 1000 jam tayang sama 4000 subscriber itu Terbalik. bener-bener 1000 subscriber 4000. Iya, 4000 Ya. jam tayang Gila. itu bener-bener baru awal ya. Awal ya, Bener-bener perjalanan itu, baru Bos. awal. Awal dari kehancuran. Awal dari perjuangan lu orang semua gitu. Lu orang Yo, gua monyet. Gua ada kata-kata bijak nih. masih gimana? Di mana kita jatuh, disitulah kita berdiri. Apaan lu? Gue nyambung banget. Maksudnya lu kalau mau jadi YouTuber nih, lu juga nggak bisa terkenal nih. Kalau lu jatuh di sini, ya lu harus berdirinya di sini. Nggak mungkin lu jatuh di sini berdiri di sono. Nggak, Mana-mana. Gitu. Gue cuma pesen Ya. sekolah. Nah, di mana-mana bos peribahasa tuh kayak gini, di mana bumi dipijak. Ya. Apa? Apa sih? Sekolah. Gitu. Berakhir-akhir ke hulu. Ya. Renang-renang Kemudian. kemudian. Oke, terus lanjutnya. Apa yang disebut dan dimaksud dengan rumah produksi? Jawabannya rumah tempat tinggal produser. Itu makanya sekolah. Kalau Apa yang disebut dengan rumah sakit? rumah tempat Orang sakit. ya. Oke, Yes. makin garing guys jadinya. Gak apa-apa, yang penting durasi kita mampu. Nah, YouTube itu tuh. Kalau foto. Ya. Ayo jargonnya apa? Dia lupa, dia biarin. Apa? Bersihnya ada. Bersihnya dapat, wanginya ada. gue mau ngomong apa tadi aku lupa. Oh ya, YouTuber. YouTube sekarang tuh demen video yang durasinya di Tahu atas dari mana lo? 10 menit. Dari mana?
Iya, tahu dari mana? Kasih tahu dong. Tahu dari YouTube. teman-teman YouTube juga yang lain. Jadi YouTube itu lebih demen merekomendasikan video-video yang di atas 10 jam. YouTube CEO-nya siapa sih? Unit. CEO-nya tuh orang India. Masa? Itu Google. Iya, tapi India juga kayaknya. Google itu Google. Petingginya itu. Itu kayak yang di mobil tuh yang Hello Kitty tuh gini. Ya, kita berpesan sama teman-teman untuk YouTuber pemula, kan kita kan udah jago ya, udah di atas nih. Kita Kalau berpesan, mati pesan nasi dong gitu. Kalau komen kan gitu. Dia paling pinter kalau yang masuk ke nyambung YouTube untuk mencari penghasilan, pikir-pikir lagi. Atau mungkin Terus mau cari apa sebenarnya di YouTube itu? Cari masalah. Nah, itu dia. Iya. Tapi kalau yang channelnya gede, maksudnya channel itu maksudnya ada kenal ini, kenal itu. Cari channel. Oh, itu benar. Radio. Channel gede. Cuming. Kalau itu cepet. Kalau lu artis atau lu ada kenal artis itu cepet deh, gitu. Betul. Kalau lu kenal orang gila, Lu jadi gila. Jadi semakin banyak pemain sebetulnya sih semakin bagus ya. Jadi kan YouTube kan makin rame, persaingan juga makin seru. betul. Balik lagi, kalau teman-teman mau dilihat, mau kelihatan oleh YouTube, segmen video konten receh itu udah pasti amat sangat dipastikan itu akan lebih cepat naiknya. Karena pasarnya di Indonesia itu tuh masih yang receh-receh begitu. Di mall ataupun di ruko nih ada jual Indomie, warung-warung kelontong gitu ya, ada yang jual mobil mewah, ada yang jual handphone, ada yang jual ini. Yang paling sering dimasukin ya pasti ya toko kelontong ini yang jual murah, karena mereka jual barang yang banyak diminati orang, yang banyak dicari dan gampang gitu. Jarang yang mau masuk ke toko handphone jam mewah segala macam. Jadi kita pakai analogi itu aja ya buat YouTuber lama. Hey, Anda berkacalah sama kita yang baru ini. jadi sekarang kembali ya. Kembali ke sekarang. Kita ini. Jadi kalau Anda menyerah, itu Anda rugi sendiri. Kemana usaha Anda? Karena suatu hari segitiga channel akan jadi kecil. Ya kita berdoa semoga YouTuber lama ini diterima di sisi Tuhan. Mati dong. Diterima oleh penonton yang baru. Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Hey! Kurang garam. Gue ada challenge. Enggak. Enggak mau. Makan apa? Challenge. Makan? Bukan. Apa? Dance? Kita Kalau ini sih bakal ditanya yang ini. Gak apa-apa, kita kan memanfaatkan situasi ya kan. Sekarang gini aja pertanyaannya, kalau menurut lu orang ya kita nih bikin YouTube dari awal, masalahnya apa aja dari lu Ter? Ya, ini aja deh kita bertiga gitu, masalahnya apa aja? Masalahnya juga tahu nih. Masalahnya tuh gini, menyamakan visi, misi di antara kita bertiga itu nggak gampang. Karena dengan pemikiran masing-masing yang berbeda, dengan prioritas orang juga yang berbeda. Iya, kebutuhan yang berbeda itu tantangan banget sih. Gue punya ide seperti ini, Leo dan Niko punya ide yang lain. Kadang-kadang kita mau jadiin satu itu nggak gampang. Dan itu perlu argumentasi, debat segala macam, baru jadi satu konten dan ya berbahagialah. Nggak jarang juga kita ya sampai bonyok-bonyok. Betul. Cuman kan kalian kan sampai gigi gua renggang-renggang karena berantem kayak gitulah ya. Ya itu untungnya kita ya, perbedaan itu yang menyatukan kita. Asik. Jing. Kalau di gua challenge yang paling gede. Lu kan belum ditanya. Oh ya tanya. Ya. Kalau lu gimana? Kalau gua lebih ke menyatukan visi. Nggak beda. Sama ya. Karena kan sekolah. Oke. Karena kan tiga kepala kan masing-masing punya ide sendiri. Jadi menyatukan visi. Sama. Masih yang ulang terus. Anjing. Aduh, kotor. Jadi menyatukan. Sudahlah, jangan menyatukan. Oke, sementara otak Leon masih nol, kita pindah dulu ke Niko. Gimana? Kalau gue sih tantangannya waktu. Karena kan punya prioritas sama punya kegiatan masing-masing kan. Peter pengusaha. Oh itu. Gua masih karyawan kan. Niko masih bos. The boss. Bosnya.
Kalau gua kadang-kadang waktu mereka lagi senggang, sedangkan gua lagi dikejar-kejar target sama perusahaan gua. Jadi dia lagi bisa bikin konten, gua nggak bisa, akhirnya berantem. Nah, di situ sih cara saya keuntungan sama keuntungan sama kelemahannya punya channel yang isinya lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Kalau sendiri ya kayak Next Carlos sendirian, dia punya ide apa hari ini, dia langsung apa hari ini gitu. Iya. Kalau kita ya gitu, tantangannya kalau dari Peter menyatukan visi susah, kalau gua dari menyatukan waktu yang susah. Kalau dari tadi lu dari segi waktu ya. ini bisa ditanya nih. Oke, sementara kita nggak nanya si Niko, kita langsung ke kameramen kita closing aja untuk ngegantiin salah satu personil segitiga. Karena seperti yang udah banyak YouTuber yang dulu juga saya mau resign, saya juga resign. Tapi kali ini nggak viral. Iya, dia nge-resign cuma 5 hari, nanti Sabtu depan masuk lagi dia. Oke. Dari ke-9 Niko. Ke-9 yang tadi apa tuh yang tantangannya dan kesulitannya apa ya di segitiga? Mungkin bulu hidung bisa dimasukin dulu nggak bos? Lu ngajarin orang sekolah, lu sendiri nggak sekolah, bikin lama lu tahi. Aduh. Gimana? Kesulitannya apa bos? Selain dana itu, selain masalah dana. Makanya kalau badan gede itu otak biasa udah pasti kecil dah. Sama titik. Iya. Coba dicuning. Sorry guys. Sorry guys, memang kecil. Ya. Mungkin lu dimulai dengan oke. Ya, kalau dari gua bukannya cuman kalau YouTuber itu biasanya harus mereka pasti harus gimmick itu harus ada. Tunggu. Ini masalah kita, bro. Lu masih ngomongin orang lain aja lu. YouTuber. Kesulitan kita di segitiga, maksudnya lu kesulitan lu di mana? Lu boleh keluarin unek-unek lu, misalnya si Leo nih kita banyakkan waktu nggak bisa syuting gara-gara si Leo mau pampang sama bininya atau apa, gitu-gitulah. Coba dicerita. Sendal gue hilang ya? Tarik nafas. Niko? Ada. Kesulitannya? Halo. Apa ya? Beres nih. Kesulitannya Udah diambil sama gua semua ya? iya banyak lah kesulitannya. Ya apa? Mungkin Anjing bego ya tim kita satu ya. mungkin gue boleh kasih jawaban. Iya boleh. Ntar lu yang bilang ya. Ya. Oke. Masalah konten. Ya Ide betul. konten aja. Ya. Ya. Ini gue kasih katakan goblok. Dan kita pemberian judul aja kita sampai berantem ya kadang-kadang ya. Iya. Judul dari thumbnail, dari tag gitu loh. Ya posting-posting foto di Instagram karena kita masih semua dikerjakan sendiri kecuali editor dan kameramen. Sementara kita sudah ada si ganteng namanya. Sandy Permana. Lagi. Udah anjing ya, lu gak mulai-mulai banget lu. Iya. Tolong dong, dipacu. Kita masih ada syuting lagi di TV, bos. Oh gitu. Ini selesaikan dulu, bos. Channelnya namanya Indosemen, bukan Indosiar. Ya itulah kesulitannya. Pokoknya kalau misalnya hebat banget lo. buat konten gitu ya. Jadi ada yang misalnya pikir mau buat konten ini bakal viral gitu, ternyata enggak gitu. Kan sama Mani kurang lebih. Sama. Coba yang lain dong. Anjing. Coba. Padahal guys, tapi sebelum mulai tag 3 ini Dia yang tanya bro, gimana sih? Udah otaknya udah kemakan. Aduh, coba kesulitannya loh, di kesulitan yang biasa lu sampein ke gua, lu curhat ke gua soal si Leo atau soal lu atau soal gua gitu loh. Kesulitannya Iya, pokoknya kesulitannya itu buat YouTube itu. iya, kalau lu ini gua kasih bayangan sedikit. Kalau YouTube-nya itu milik punya lu sendiri, pasti kan lebih gampang. Lu mau jalanin apa tinggal syuting. Lu ada ide apa langsung lu lakuin. Tapi kalau bertiga kan beda. Nah, lu keluarin unek-unek lu. Kalau gua lebih ke general aja. Ya. YouTuber itu kita nggak cuman sekedar konten. Jadi banyak hal-hal di balik itu. Itu tolong diedit. Gua bingung yang ngomong apa, sampah dia nih. Pulang. Ya yang nekat aja nggak Enak aja. Gua udah kasih masukan yang begitu kerennya, nilainya udah 10 centang. Dapet. Kesulitan lu waktu itu curhat sama gua masalah si Leo. Misalnya waktu Kalau yang curang. kan masalah kan waktu.
satu. Iya. Terus begitu nyatukan visi itu udah. Ya. Tuh. Terus lu sendiri untuk Mencari ide bagiin konten. waktu nanti. Ide konten ya. Ya, lu sendiri bagiin waktu untuk kerja dan YouTube ini gimana kesulitannya? Nggak masalah saya. Lu nggak masalah. Minggu depan lu nggak bisa setan. Iya. Iya gimana dong? Kenapa jadi diomel-omel? Agak-agak ini nih emosional nih gua nih. Udah. Kita cut aja kalau gitu. Guys, Oke, kita punya- salam nih Pol KTP. Jadi di video-video berikutnya nih, jadi 1 minggu ke depan kita akan vakum syuting dulu di Vakum. vakum cleaner. Kita mau bikin beberapa segmen baru. Iya, Kita iya. mau memulai beberapa segmen baru. Bantai. Bantai kan udah ada. Oke. Radikal. Radikals. Tadi kan udah ada. Radikals. Boleh Enggak, bilang belum dong. pada tahu, belum pada tahu. Oh, belum pada tahu. radikal. Kasih tahu radikals. Reaksi di luar akal Sehat. sehat. Udah ada playlistnya, Oke. teman-teman bisa cek. Kita mau bikin segmen baru itu apa tadi? Parodi. Iya, parodi. Parodi itu suaminya Bu Rodi. Iya, parodi. Oke. Jadi kita mau parodiin beberapa youtuber-youtuber yang sudah terkenal, gitu ya. Terkenal. Cara linknya gimana? Emang kita Enggak, kita parodi nggak usah pakai link Oh, mereka. oke. parodi bukannya komen. Oh iya, sama satu lagi ya, kita mau komen-komenin apa yang terjadi sama ini seperti sekarang ini. Cuman durasinya nggak selama ini. Jadi Kita nggak usah kalau ada yang kurang beruntung menyaksikan sampai ke menit yang ini, mohon maaf, kuotanya terpakai banyak. Sementara faedahnya nggak ada, ya. Mohon maaf. Jadi kita akan berusaha lebih padat lagi, ya. Apa namanya? Badannya. Kontennya lebih padat. Sebenarnya dari netizen kita menginginkan kita reaksi. Ya. Tapi kita Sambutan. mau coba lawan arus, lawan netizen. Gak berani bos, gua gak berani bos. Reaksi teman-teman waktu apa tuh? Ini ada apa di sini? Reaksi bagus juga ya, Iya. tanggapannya positif. Jadi kita Ya suka. kita juga mau say thank you ya Say buat thank you. kayak fans tunggu. fans Niti. Thank you doang. Terus? Nggak ada yang kayak yang itu Thank- youtuber yang thank ngasih you. handphone, motor, mobil nggak ada. Ya bos, Hah? Dana lu ada nggak bos? Murahan amat lo orang. kita kasih say thank you aja lah buat Oke. subscriber baru maupun yang sudah lama yang ada di sini. Yang ada di sini. Kita intinya videonya durasinya sudah lumayan panjang. Kita mau mencoba sesuatu yang baru kan, tapi ternyata tidak segampang itu juga bikin video durasi panjang ya. Kalau teman-teman menyaksikan apa Betul. terima kasih sudah menonton dan kita akan ketemu di konten-konten berikutnya yang lebih mantap lagi, lebih padat lagi, Tahu dari? lebih berfaedah lagi ya. Bisa dilihat video-video kita yang lain, lumayan-lumayan ada manfaatnya, ada yang motivasi, ada yang apa namanya, Makanan-makanan seru. ya, informasi-informasi ya, teman-teman bisa cek idola. Intinya sih kita di sini basically intinya eventually actually ya dan actually Tralala Trilili. kita mau mengomentari sebetulnya kondisi YouTube yang sekarang, tapi ternyata durasinya kepanjangan dan ini sudah mulai berapa udah menit? Udah 19 sama. Thanks juga untuk endorse-nya yang udah Ya, masuk kayak kita masih Presti. mengundang tapi dengan berat hati. Space Available masih ada tetap Ya, untuk endorse. Ya. Kami sekeluarga turut mengundang Ya. dan bertiga kami mengucapkan Selamat layanin wal faizin. Oke. Mohon maaf Lahir dan batin. Ini mungkin untuk tahun depan ya, Iya. tahun berikutnya. Tapi siapa tahu ada yang nonton ini nanti di Lebaran 2021. 2021. Betul. Dan kita juga mengucapkan Selamat Natal dan, Dan tahun baru. Happy New Year. Buat nanti seperti Iya. Nonton video kita, iklan jangan di skip, itulah duit dari kita. Kalau duit skip, duit dari YouTube. dosa. Dosa. Unsubscribe Dosa. Nonton nggak sampai habis? Dosa. Gitu. Kalau dislike nggak dosa. Kalau resign katanya YouTube sistemnya parah, dosa. Dosa. Siapa yang ngerasa? Hah? Terima kasih Alfamart, terima kasih Presti, terima kasih Aqua, Mr. Muscle dan Teh Pucuk dan Sunlight, light. Oke. Ya, ini Terima sponsor kasih. kita hari ini. Endorse. Kita mau kumpulin. Thank you sudah Dan- sponsori video ini. Sedih juga ya Dan sebenarnya. terima kasih juga handphone Xiaomi, handphone Asus yang udah sponsor banyak ya kita.
Ya, Gila, makin ya. lama makin gak berfaedah. Iya, makin ngaco. Oke. Gitu. Ya, kita Yang pasti yang berfaedah adalah kita segitiga selalu pamer cinta. pamer cinta, pakai Nggak mau. masker, Cuci tangan. Oke. Pamer Cinta. cinta. Pamer cinta. Ketemu lagi di video kita berikutnya. Selalu stay di Segitiga Channel. Oke, segitiga. Segitiga. Out. Tetono. Ton. Ada. Nggak ada lagunya sih itu. Tungguin. Tetono tuh. Kamera, Kamera 1, kamera 2, kamera 3, rolling. Rolling Stone. One take, one take. One take mulu. Oke, mati dulu. Terakhir sampai mana? Bercanda. Tetono lagi. Iya tadi apa ya? Bercanda. Udah kita sekarang tips aja. Dah. Mulai. Ini semenit. Udah pencet semua, rekam. Oh, lu mau latihan dulu? Pause dulu deh. Oke. Balik lagi sama kita. Oke, pasti oke. Bukan. Andalannya itu. Andalannya begitu. Teman-teman, kembali lagi bersama kita di langsung. One take, one take, one take. Mulai. Mulai bukti transfer dia. Oke. Guys, apa kabar semuanya? Tidak baik. Gitu. Hey, YouTuber zaman dulu, kamu pikir kamu siapa dulunya? Gitu. Ah, bahasanya terlalu sopan. Iya, Coba yang Anda. ada lainnya. Jangan lu dong, jangan Anda. Lu siapa lu? Ngehek lu. Cuma berapa detik doang. Iya. Sewot. Gitu aja marah. Iya. Gitu aja marah. Itu aja mundur dari YouTube. Gitu aja mau ngambek mundur Iya. dari YouTube kan. Anda kira Anda siapa? Skinny. Anda bukan siapa-siapa. Udah ya, cukup ya. Itu ada sebut-sebut itu nggak apa-apa. Iya, ulang. Oh gitu aja ngambek resign dari YouTube. Anda kira Anda siapa? Kayak Dedi dong. Raffi. Kayak Dedi biasa. Oh, udah diulang-ulang. Bareng dong ini ngomong rame-rame kan Iya, buat iya. clickbaitnya biar rame. Iya. Lu pikir lu siapa, Bos? Enggak, makanya Bos Q. gitu Ada. gitu dikit-dikit aja mau ngambek mau resign. Anda pikir Anda siapa? Raffi le. Lu siapa? Anda siapa? Anda dulu bukan siapa-siapa. Bakin le. Jangan sebut nama. Bapau. Udah, kita nggak mau sebut nama. Langsung 5 4 3 2 1 close the door.